Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengembangan game akan memesankan hasil karya kami. Lalu saya sendiri, Muhammad Karawasok dan teman saya Khairul Umam. akan memesankan hasil yang sudah kami buat 1 bulan ke belakang. Eh, Hasil yang sudah kami buat yaitu sebuah game berjudul Bakso Adventure. Bakso Adventure adalah sebuah proyek platform side scroller yang menggabungkan kultur kuliner lokal Indonesia dengan mekanik permainan yang menantang dikembangkan oleh Rumam dan saya sendiri. Game ini dirancang tidak hanya sebagai sarana hiburan, tapi juga media edukasi dan eksperimen teknologi. Lalu latar belakang dan tujuan pengembangannya. Yang pertama ada menciptakan game platformer. Lalu yang kedua memperkenalkan budaya kuliner. Yang ketiga pengembangan kemampuan tim. Yang keempat ada media testing. Lalu selanjutnya ada metode pengembangannya. Yang pertama adalah penggalian ide. Lalu yang kedua ada pembuatan prototype, lalu yang ketiga ada pengujian dan penyempurnaan, yang terakhir ada presentasi dan validasi. Lalu di sini ada alur kerja tim pengembangan. Yang pertama ada pembagian peran, tim perangkat 2 orang dengan pembagian peran sebagai programmer dan engine specialist, perangkat player, aset kreator, serta animator dan aset kreator yang memastikan kolaborasi yang efektif. Lalu yang kedua ada manajemen aset animasi. Setiap animasi itu berjalan lompat, serang, dibuat, dan diuji di pixel art. Kemudian dioptimasi optimasi sebelum diimport ke Godot Engine. Lalu yang ketiga ada version control branching menggunakan repository GitHub dengan branch main untuk build stabil, develop untuk integrasi fitur, dan branch Twitter untuk mengembangkan spesifik. Lalu yang terakhir ada build and deployment dan konfigurasi ekspor preset web dan desktop di Godot 4, build WebGL atau Windows, dan upload ke platform itch.io untuk distribusi. Lalu selanjutnya untuk demo game akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mendemokan bagaimana mekanik game Baxo Adventure. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai gameplay dan mekanik permainan. Yang pertama ada kontrol permainan, yaitu yang pertama adalah untuk gerak ke kiri menggunakan left arrow ataupun keyboard A, kemudian untuk right arrow atau D untuk gerak ke kanan, kemudian eh, J untuk melakukan attack, spasi untuk melompat, escape untuk kembali ke menu utama, dan E untuk berinteraksi dengan objek. Kemudian untuk game rules atau aturan permainan diantaranya adalah pemain harus bergerak menuju arah yang ditunjukkan untuk mencapai warung bakso. Kemudian pemain akan menghadapi berbagai rintangan sesuai level dan juga pemain memiliki health point yang dapat berkurang ketika mendekati musuh ataupun NPC. Kemudian untuk kondisi kemenangan itu menang apabila player berhasil mencapai warung bakso dengan selamat, sedangkan kalah jika player dikalahkan oleh musuh, health point habis ataupun jatuh ke lubang. Kemudian untuk karakter dan objek dalam game di sini ada dikategorikan menjadi tiga, yaitu ada karakter utama ataupun player, yang mana merupakan seorang pria dengan kaos biru dan sarung orange. Memiliki kemampuan berdiri ataupun idle, berlari atau run, melompat atau jump, melawan atau attack, dan eh, animasi kematian ataupun death. Sedangkan musuh atau NPC akan menghalangi pemain untuk mencapai warung bakso. Ketika pemain mendekati musuh, musuh akan melakukan serangan yang dapat mengurangi health bar milik pemain. Kemudian untuk objek lain itu ada beberapa, di antaranya adalah lubang berapi, yang mana ketika player jatuh ke lubang ini maka eh, akan game over. Kemudian ada juga pintu yang dapat dibuka dan juga ada health bar yang dapat berkurang ketika pemain mendekati musuh. Nah, kemudian untuk implementasi dan antarmuka game, kita langsung saja ke demonstrasi eh, gamenya. Nah, di sini adalah tampilan menu utamanya, di mana ada tombol start game yang mana langsung langsung memainkan level. Kemudian ada level select. Di sini kita bisa memilih level, kemudian setting dan juga quit game.
Kita langsung saja start gamenya. Nah, ini adalah kondisi ketika win ataupun menang. Kemudian yang ini adalah kondisi game over ketika pemain dikalahkan oleh musuh. Sekarang kita mencoba mekanik game over yang lain, yaitu ketika player jatuh ke lubang berapi. Selesai. Jadi mekanik permainannya sejauh ini adalah seperti itu karena kami baru mengembangkan satu level, ke depannya mungkin akan ada banyak variasi obstacle ataupun rintangan di level-level berikutnya. Kemudian untuk pengujian game dengan black box testing, kami sudah melakukan pengujian melalui eh, testing black box melalui Google Form dan diperoleh hasil sebagai berikut, di mana sebagian besar responden puas dengan game namun masih terdapat bug yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah di bagian tombol pause. Di sini game belum memiliki tombol pause jika permainan berjalan. Selain itu juga dapat tombol setting yang tidak responsif, yaitu ketika diklik tidak muncul halaman settingnya dan juga belum bisa melakukan reset dengan baik. Maka kritik dan saran dari penguji mencakup penambahan fitur pause yang lebih responsif, peningkatan kontrol dan juga pengembangan level lanjutan dengan eh, menambahkan variasi tantangan dan juga mungkin disesuaikan bagian backgroundnya mungkin bisa diganti ketika mencapai level tertentu. Selain itu untuk game ini juga sudah kami deploy melalui platform web itch.io. Bisa saya buka. Jadi dapat dimainkan oleh siapapun ketika membuka web tersebut melalui desktop. Untuk saat ini pengembangan gamenya masih berupa desktop, sedangkan untuk mobile masih belum dikembangkan. Baik, mungkin sekian dari saya. Kedepannya mungkin lebih banyak fitur yang akan dikembangkan dan juga melakukan pengujian dengan skala yang lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Farel Asok. Kesimpulan dan saran untuk gamenya, yang pertama ada pencapaian saat ini, game Bakso Adventure dengan genre action adventure platform side scroller yang mengangkat tema perjuangan mencapai bakso langganan berhasil dirancang sementara level 1 memenuhi tujuan pengenalan budaya lokal dan pengujian mekanik dasar game. Lalu yang kedua ada tantangan teknis, prototipe awal mampu berjalan pada web browser dengan mekanik dasar yang berfungsi sesuai spesifikasi, namun masih terdapat kendala minor pada performa dan antarmuka yang perlu diperbaiki. Lalu yang terakhir ada pengembangan masa depan, diperlukan penambahan variasi level dan kesulitan integrasi elemen suara yang lebih dinamis, sistem penyimpanan kemajuan, serta pengujian pengguna yang lebih luas untuk memperbaiki desain dan keseimbangan gameplay.
Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.